Semua buah mengandung vitamin, sebagian buah rasanya manis. Artinya, ketika ada sebagian buah rasanya manis, berarti ada lagi sebagian buah rasanya tidak manis gitu kan. Rasanya tidak manis gitu. Oke. Sehingga kalau kita lihat soalnya, kita lihat dulu yang jawabannya sebagian ya. Sebagian buah rasanya manis dan tidak mengandung vitamin ini salah. Berarti jawaban yang tidak mengandung vitamin itu jelas salah karena semua buah itu mengandung vitamin. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang A. Sebagian buah rasanya tidak manis tetapi dia tetap mengandung vitamin walaupun rasanya tidak manis. Nah, C juga salah. Kenapa? Ingat, kita tidak boleh menarik kesimpulan yang tidak ada di soal. Walaupun kita tahu nih kalau misalkan tidak manis berarti pahit gitu ya. Tapi karena kata itu tidak ada di soal, jangan ditambah-tambah gitu ya. Berarti yang C juga salah, buah rasanya tidak manis ini salah, sehingga jawaban yang tepat adalah yang A gitu. Oke, kalau yang ini, semua karyawati memakai kerudung panjang. Sebagian karyawati tidak memakai sarung tangan. Ingat, kalau sebagian tidak memakai sarung tangan, berarti sebagian lagi memakai sarung tangan ya. Sebagian lagi memakai sarung tangan. Berarti jawaban yang tepat yang mana nih? Kalian jawab tadi yang mana? Sarung tangan. Ada karyawati yang tidak memakai sarung tangan tetapi tidak memakai kerudung. Ini salah, dia harus memakai kerudung. Ini juga salah, tidak semua yang memakai sarung tangan. Ada karyawati yang tidak memakai sarung tangan. Ada karyawan yang tidak memakai sarung tangan, memakai kerudung. Oke. Nah, sebenarnya C dan D benar. Ada karyawati yang tidak memakai sarung tangan. Ini benar nih yang D. Tetapi kalau kita jawab yang D itu tidak ada hubungannya dengan kalimat pertama. Kita mau hubungkan dengan memakai kerudung sehingga jawaban yang tepat adalah yang C. Walaupun yang D benar, tapi lebih tepatnya itu yang C ya. Ada karyawati yang tidak memakai sarung tangan tetapi memakai kerudung panjang. Ingat, sebagian itu sama artinya dengan ada, sama artinya dengan beberapa, gitu ya. Jadi kalau ada nggak apa-apa, sebagian diganti ada nggak apa-apa. Oke, jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Semua tenda beratap dan tinggi. Ini sama dengan jenis soal tadi sebelumnya. Intinya kalau dia disebut tenda, kalau memenuhi dua, yaitu beratap dan tinggi. Artinya dia tidak memenuhi salah satu aja, berarti dia udah jelas tidak berada di tenda. Tidak memenuhi satu syarat aja berarti sudah jelas dia tidak berada di tenda. Sehingga jawabannya adalah Ayu berada di bukan tenda. Oke, itu ya. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Seluruh perwira wajib mengikuti latihan tempur. Sebagian perwira itu mengunjungi asrama. Ingat ya, semuanya wajib mengikuti latihan tempur. Berarti yang tidak ikut latihan tempur itu salah. Kita lihat. Karena ini soalnya sebagian, kita cari dulu yang sebagian optionnya. Yang B. Sebagian perwira lama yang mengunjungi asrama mengikuti latihan tempur. Oke, jawabannya apa yang tepat untuk soal ini? Ini salah. Ini salah. Salah. Berarti jawabannya adalah yang E. Sebagian perwira baru tidak mengunjungi asrama dan mengikuti latihan tempur. Kenapa? Kalau ada sebagian yang mengunjungi asrama, berarti sebagiannya lagi itu tidak mengunjungi asrama ya. Tetapi dia tetap wajib mengikuti latihan tempur karena itu berlaku untuk seluruh perwira baru. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Semua wanita kurus suka senam. Sebagian wanita kurus pernah gemuk. Berarti karena soalnya sebagian, kita lihat dulu jawaban yang sebagian. Sebagian wanita kurus suka senam dan tidak pernah gemuk. Bisa jadi ya, karena sebagian pernah gemuk, sebagian lagi tidak pernah gemuk. Gitu. Sebagian wanita kurus suka senam dan pernah gemuk. Nah, ini dua-duanya benar.
Oke, ini salah. Ini juga salah. Nah, ini salah. Nah, kira-kira kalau misalkan ada 2 jawaban benar begini bagaimana, Kak? Nah, ingat ya, kita pilih jawaban yang memang sesuai soal dulu. Kalau di soal itu, kalimatnya kalimat positif, tidak ada menggunakan kata tidak, berarti kita pilih yang ini dulu. Sebagian wanita kurus suka senam dan pernah gemuk, gitu ya. Sebenarnya yang B juga benar, tapi kita sesuaikan lagi dengan soalnya. Di soal itu kalimatnya kalimat positif, berarti kita dahulukan dulu yang optionnya kalimat positif gitu. Oke, kita coba lanjut. Semua siswa pandai berbahasa Inggris. Siswa yang pandai berbahasa Inggris gemar berdiskusi. Siswa yang gemar berdiskusi tidak pandai berdebat. Oke, kita lihat dulu term penghubungnya ya, biar tidak muncul di kesimpulan. Kesimpulan, nah ini nih penghubungnya semua. Berarti yang bersisa adalah siswa pandai tidak pandai berdebat. Ya, siswa pandai tidak pandai berdebat. Mana tuh jawabannya? Oh, semua siswa pandai bahasa Inggris. Siswa yang pandai bahasa Inggris dan berdiskusi. Siswa yang oke, tidak pandai. Semua siswa yang pandai berdebat tidak pandai bahasa Inggris. Oke, jawaban yang ini tadi jawabannya apa? Oke. Ini seharusnya ini ya kesimpulannya ya. Kita buat dulu. Semua siswa, oke. Sorry. Kita buat kesimpulannya dulu. Semua siswa pandai bahasa Inggris. Semua siswa pandai berbahasa Inggris itu tidak pandai berdebat. Tidak pandai berdebat. Oke. Nah, kita boleh balik ya kalimatnya tadi ya. Kata semua itu bisa kita balik, tapi jadinya sebagian kan? Sebagian siswa yang tidak pandai berdebat, siswa tidak pandai berdebat itu pandai bahasa Inggris ya, pandai bahasa Inggris. Pandai bahasa Inggris. Yang seperti tadi yang hewan itu, semua manusia adalah makhluk hidup, itu bisa kita balik sebagian makhluk hidup adalah manusia ya. Pandai bahasa Inggris, pandai bahasa Inggris. Nah, itu dia. Sehingga jawaban yang tepatnya adalah oke, jawabannya yang B. Sebagian siswa tidak pandai berdebat tetapi dia pandai bahasa Inggris. Ini ya, bisa dibalik nih dari sini ke sini. Oke, ada pertanyaan untuk soal ini? Oke, tidak ada ya? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut dulu nih. Nah, ini hampir mirip juga dengan soal sebelumnya. Semua wanita kurus suka diet. Sebagian wanita kurus pernah gemuk. Semua wanita kurus. Nah, ini tidak menarik kesimpulan juga. Ini salah. Sebagian wanita kurus tidak suka diet. Oke. Ini salah kalau dia bilang tidak suka diet. Tidak suka diet. Ini salah, berarti jawabannya yang E nih. Sebagian wanita kurus suka diet dan tidak pernah gemuk. Yang kenapa? Karena kalau sebagian wanita pernah gemuk, sebagiannya lagi tidak pernah gemuk gitu. Karena tidak ada option yang sebagian wanita kurus suka diet dan pernah gemuk itu tidak ada. Berarti kalau tidak ada itu kita pilih yang tidak pernah gemuk gitu ya. Maka jawaban yang tepat adalah yang F. Oke, kita lanjut. Nah, ini juga sebenarnya sama seperti tadi. Gemar berdiskusinya kita ini ya, term penengahnya ya. Berarti kalau kita seharusnya jawabannya semua mahasiswa pandai berbahasa Jepang itu tidak pandai berdebat. Seharusnya ini. Semua siswa pandai, tapi tidak ada. Berarti kita balik ya. Kita balik sebagian yang tidak pandai berdebat. Sebagian siswa tidak pandai berdebat, tetapi dia pandai bahasa Jepang.
Sehingga jawabannya yang A. Sama caranya dengan soal sebelumnya, dia cuma diganti katanya saja. Kalau tadi bahasa Inggris, ini cuma diganti bahasa Jepang. Oke, kita lanjut ke pembahasan post-test kita dulu ya. Oke, pembahasan post-test kita. Kita mulai dari nomor 1, semua moderator pandai bicara dan ramah. Rika tidak ramah, tapi dia pandai berbicara nih. Sehingga jawaban nomor 1 apa? Ayo, jawaban nomor 1 apa yang benar? A. Oke, benar. Jawabannya yang A. Ingat ya, kalau pakai dan itu harus memenuhi kedua syarat, harus pandai bicara dan ramah. Jadi walaupun dia hanya pandai berbicara saja, tapi tidak ramah, berarti udah jelas dia bukan moderator gitu. Lanjut keduanya, bila naik kereta api harus membayar kontan atau debit. Nah, di sini kalau kata atau salah satu aja. Kalau dan itu harus memenuhi keduanya, tapi kalau atau salah satunya aja. Nah, ini naik kereta api padahal dia tidak membayar kontan. Berarti kalau dia tidak bayar kontan, dia bayarnya pakai apa dong? Debit. Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Ya, oke, good. Lanjut ke soal berikutnya. Korban yang memiliki tabungan kurang dari 2 juta, dia dapat bantuan dan hadiah. Ya. Berarti dia dapat dua-duanya ya, bantuan dan hadiah. Rani menerima bantuan tetapi dia tidak menerima hadiah. Berarti sudah jelas Rani itu tidak memenuhi syarat. Jadi tabungan Rani, kesimpulannya? Ini adalah korban yang tabungannya lebih dari 2 juta, tabungannya lebih dari 2 juta rupiah. Rani adalah bukan korban yang tabungannya lebih dari 2 juta rupiah. Ini salah ya, bukan korban. Rani adalah korban yang tabungannya kurang dari 2 juta, itu salah. Rani adalah korban yang tabungannya 2 juta rupiah. Ini belum tentu. Oke. Kalau dalam matematika sebenarnya ini bisa jadi, ini bisa jadi, ini bisa jadi. Karena yang kurang dari 2 juta yang dapat bantuan dan hadiah. Berarti yang 2 juta ke atas, seperti ini kan, yang sama dengan 2 juta atau lebih, itu dia tidak dapat bantuan dan tidak mendapatkan keduanya gitu. Yang sama dengan 2 juta ya. Berarti kalau disebut 2 juta, dia sebenarnya benar juga. Disebut lebih dari 2 juta juga benar. Nah, ini dalam matematika seharusnya begini. Berarti yang bukannya itu yang sama dengan atau lebih dari 2 juta. Berarti yang A benar, yang D benar, yang E juga benar. Intinya kesimpulannya ini. Rani itu tabungannya tidak kurang dari 2 juta. Seharusnya itu ya. Tabungannya tidak kurang dari 2 juta. Izin tanya Kak. Kalau Ya. yang dia itu kan dia kan nggak menjelaskan kalau Rani adalah korban, sedangkan yang di atas kan dibilang yang dapat bantuan kan korban Kak. Iya, Tapi kok oke. ini termasuk opsi yang benar? Oke, berarti D juga salah ya. Antara A dengan E ya jawabannya. Harusnya kalau dalam matematika, kalau yang dapat bantuan dan hadiah itu kurang dari 2 juta, berarti kalau dia tidak dapat keduanya, tabungannya 2 juta atau lebih. Gitu kan? 2 juta atau lebih gitu. Nah, seharusnya jawabannya Rani adalah korban yang tabungannya tidak kurang dari 2 juta. Seharusnya itu jawabannya. Rani adalah korban yang tabungannya tidak kurang dari 2 juta. Berarti yang tidak kurang dari 2 juta bisa jadi 2 juta atau lebih. Sehingga jawabannya ada 2 nih. Yang A atau E gitu. Oke? Oke, kita coba lanjut ke soal berikutnya. Bahan sutra lebih baik daripada bahan nilon. Bahan yang lebih baik itu dia tahan lama dan lebih mahal. Ingat ya, tahan lama dan lebih mahal, berarti dua-duanya. Sehingga sutra itu tahan lama dan lebih mahal, kalau nilon tidak tahan lama dan tidak lebih mahal gitu. Nah, mana itu jawaban yang begitu? Ini salah.
Sutra lebih tahan lama tapi tidak lebih mahal itu salah. Nilon tidak lebih tahan lama dan tidak lebih mahal dari sutra. Yang C ya. Bahan nilon itu tidak lebih tahan lama dan tidak lebih mahal dari sutra. Maka jawabannya yang C gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini juga mirip polanya dengan soal sebelumnya. Sayur lodeh lebih bergizi daripada sayur tumis. Nah, sayur yang lebih bergizi itu lebih enak dan lebih mahal. Berarti udah jelas ya, sayur lodeh itu lebih enak dan lebih mahal dari sayur tumis gitu. Sayur tumis tidak lebih enak dan lebih mahal, ini salah. Sayur lodeh lebih enak dan lebih mahal daripada sayur tumis. Jawabannya yang C ya. Sayur lodeh itu lebih enak dan lebih mahal dari sayur tumis. Oke, next. Ini juga sama dengan soal sebelumnya. Apa tadi jawabannya? Kalian jawab apa? Yang E, Kak. Yang E ya. Sepakat ya yang E. Terus kalau ini juga mirip dengan mesin-mesin tadi, jawabannya apa? Jawabannya 2 nih. Sebagian botol berukuran tidak kecil dan memiliki katup D dan E ya. Terus soal berikutnya, nah ini nih. Coba kita lihat ya. Di sebuah keluarga, adik selalu bepergian dengan ibu. Ibu selalu bepergian dengan ayah. Artinya dari kesimpulan ini, seharusnya ini kesimpulannya ya. Jika adik berpergian, berpergian, berarti langsung apa? Ayah juga ayah juga dia pergi, bepergian, berpergian gitu. Nah, term penengahnya atau term penghubungnya adalah si ibu ya. Si ibu. Makanya ibu tidak ada tuh di dalam list ini seharusnya, tapi nggak tahu nih nanti. Nah, ada nggak jawaban seperti ini? Jika adik bepergian, maka ayah bepergian. Ada nggak? Ada nggak jawaban seperti ini? Karena kan jika adik pergi, ibu pergi. Jika ibu pergi, ayah pergi. Berarti jika adik pergi, maka ayah pun pergi. Nggak ada jawaban seperti ini? Oke. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, ingat tadi kita punya P maka Q itu ekuivalen dengan lingkaran Q maka lingkaran P. Ini P, ini Q. Ekuivalen dengan lingkaran Q maka lingkaran P. Berarti jawabannya yang mana dong? Yang C, Kak. Oke, benar ya jawabannya yang C. Jika ayah tidak bepergian, maka adik tidak bepergian. Oke ya? Oke. Paham? Paham untuk soal ini? Paham, Kak? Oke, kalau paham kita lanjut ke soal berikutnya. Semua siswa adalah murid, sebagian murid tidak suka menghafal. Jawabannya apa? Penghubungnya ini. Jawabannya adalah sebagian siswa Yang A. Yang A, sebagian siswa tidak suka menghafal ya. Dan penengahnya murid, berarti murid tidak muncul di kesimpulan. Oke. Next, semua hutan ditanami pohon, sebagian pohon adalah pohon durian. Nah. Semua hutan ditanami pohon, sebagian pohon itu adalah pohon durian. Kesimpulannya yang mana? Kalau sebagian ditanami pohon durian, sebagian tidak ditanami pohon, itu salah karena semua ditanami pohon. Semua ditanami pohon durian itu salah juga karena belum tentu dong gitu ya. Karena kan sebagian pohon itu durian, belum tentu durian semua yang ditanam gitu. Tidak semua ditanami pohon ini salah karena harus ditanami pohon semua. Semua bukan ditanami pohon durian, belum tentu. Berarti jawabannya yang mana? Yang salah semua ya. Karena kan sebagian pohon itu adalah pohon durian. Jadi bisa jadi kalau kita bilang semuanya tidak ditanami pohon durian itu belum tentu.
Terus sebagian semua ditanami pohon durian juga belum tentu. Berarti jawaban yang tepat adalah semua salah gitu. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ayo, ini jawabannya apa? Makhluk laut. Tapi di nomor yang sebelumnya itu jawabannya A. Kunci jawaban di website ENS-nya. Yang ini ya? Yang ini jawabannya A ya? Iya. Seharusnya salah kan kalau yang adek, karena kan semua hutan ditanami pohon. Dia bilang sebagian tidak ditanami pohon, itu udah jelas salah. Sebagian tidak ditanami pohon karena semua ditanami pohon. Walaupun sebagiannya durian, sebagiannya itu pohon yang lain gitu. Maka dikunci salah ya, yang A ya. Salahnya itu yang ini. Oke? Paham? Oke, Kak. Oke. Nah, kalau yang ini kesimpulannya apa? Makhluk laut yang bernapas dengan insan itu adalah ikan. Makhluk laut yang bernapas dengan insan adalah ikan. Lumba-lumba adalah makhluk laut yang bernapas dengan paru-paru. Kesimpulannya adalah sebagian ikan bukan termasuk jenis lumba-lumba yang hidup di laut. Sebagian ikan termasuk jenis lumba-lumba yang hidup di laut. Jelas ikan itu bukan lumba-lumba ya, karena ikan bernapas dengan insan, lumba-lumba bernapas dengan paru-paru. Semua ikan itu hidup di laut. Semua ikan ya. Makhluk laut yang bernapas dengan insan adalah ikan. Oke, sebagian ikan termasuk jenis lumba-lumba salah. Oke, ini kuncinya apa? Apakah salah semua atau beda di web ends-nya? Kalau yang ini, kuncinya apa, Dek? Kuncinya adalah B. Sebagian ikan termasuk jenis lumba-lumba yang hidup di laut. Yang B. Makhluk laut yang bernapas dengan insan itu adalah ikan. Lumba-lumba adalah makhluk laut yang bernapas dengan paru-paru. Makhluk laut yang bernapas dengan insan adalah ikan. Ikan. Oke. Sebagian ikan termasuk jenis lumba-lumba yang hidup di laut. Bang ikan termasuk jenis lumba yang hidup di laut. Bang ikan bukan termasuk. Kalau yang B tepat nggak? Semua ikan hidup di laut. Makhluk laut yang bernapas dengan insan adalah ikan. Semua ikan hidup di laut. Ini salah ya. Ini juga tidak ada jawaban yang benar nih untuk soal ini. Makhluk laut yang bernapas dengan insan adalah ikan. Makhluk laut. Oke, lumba-lumba adalah makhluk laut yang bernapas dengan paru-paru. Udah jelas di sini lumba-lumba itu bukan ikan, ya. Lumba-lumba itu bukan ikan. Sebagian ikan termasuk jenis lumba-lumba. Maka ini nggak ada jawaban yang benar. Jawabannya adalah salah semua ya. Kenapa? Karena lumba-lumba bernapas dengan paru-paru, sedangkan ikan itu bernapas dengan insang gitu. Maka tidak ada hubungannya. Tidak ada jawaban yang benar. Oke? Ada pertanyaan untuk soal ini? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita lanjut. Pemain yang sportif adalah yang dapat menerima kekalahan. Sebagian pemain dari kota C itu tidak dapat menerima kekalahan. Berarti kalau dia tidak dapat menerima kekalahan, dia sportif atau tidak? Tidak. Oke, tidak sportif. Tidak sportif. Ada nggak jawaban sebagian pemain dari kota C tidak sportif? Tidak ada ya. Seharusnya jawabannya ini sebagian pemain dari kota C itu
tidak sportif. Tetapi karena tidak ada, berarti kalau sebagian tidak sportif, sebagiannya lagi sportif dong gitu ya. Karena tidak ada jawaban yang di atas, berarti jawabannya yang ini. Sebagian pemain di kota C sportif gitu. Oke, kita lanjut. Cukup jelas ya. Kita lanjut. Anggur merah lebih manis dari anggur hijau. Anggur yang lebih manis harganya lebih mahal dan lebih banyak dibeli orang. Nah, ini sama dengan soal sebelumnya. Berarti anggur merah lebih banyak dibeli orang. Jawabannya udah jelas yang A ya. Anggur merah itu lebih banyak dibeli orang walaupun harganya lebih mahal gitu. Karena anggur yang lebih manis itu dia mahal dan banyak dibeli orang. Oke, udah jelas. Nah, kenapa tidak yang D? Kalau yang D ini ada, dia ada kata ada. Kalau ada kata ada, itu tidak berarti semua, tidak semua gitu. Sedangkan kalau dari soal ini anggur merah berarti semua anggur merah dong gitu. Sehingga jawabannya adalah yang A lebih tepatnya. Anggur merah, kalau kita cuma bilang anggur merah itu berlaku untuk semua gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Beberapa diplomat menguasai lebih dari satu bahasa. Semua yang menguasai lebih dari satu bahasa itu pandai berbicara. Ayo. Jawabannya apa? Seharusnya ini ya jawabannya ya, seharusnya. Tapi ingat, kakak ini dulu, tandai dulu. Lebih dari satu bahasanya ini adalah term penghubungnya. Berarti kesimpulannya seharusnya begini. Beberapa diplomat pandai berbicara. Pandai berbicara. Ada nggak jawabannya ini? Oke, kalau tidak ada, ingat kalau kita punya sebagian A adalah B, itu bisa kalian balik. Sebagian B itu juga adalah A, bisa dibalik. Berarti beberapa atau sebagian, beberapa yang pandai berbicara, oke, adalah diplomat gitu, adalah diplomat. Boleh ya dibalik seperti itu. Tapi kalau semua itu dibalik itu jadi sebagian. Tapi kalau sebagian dibalik tetap sebagian. Sehingga jawabannya adalah yang B. Paham untuk soal ini? Paham, Kak. Oke, kalau paham, kita lanjut. Memancing adalah aktivitas yang pasti dilakukan Bani di hari Minggu. Hari Minggu ini Bani banyak pekerjaan. Nah, di sini ada kata pasti. Berarti walaupun si Bani ada pekerjaan, mau si Baninya sakit, mau apa, dia pasti tetap memancing. Berarti jawabannya adalah good, benar. Oke. Next. Tidak semua orang pergi ke rumah sakit. Tidak semua orang pergi ke rumah sakit. Ayla pergi ke rumah sakit. Berarti ini soalnya nggak jelas sekali nih menurut kakak. Hari ini Ayla sakit, hari ini Ayla sehat. Kemungkinan besok Ayla sakit. Tidak semua orang ke rumah sakit. Oke, ini kuncinya apa untuk soal ini? Rumah sakit. Hari ini Ayla sakit ya. Tidak semua orang pergi ke rumah sakit. Ayla pergi ke rumah sakit. Nggak mungkin Ayla sehat. Sebenarnya ini soalnya terlalu umum dan terlalu apa ya, kita mau narik kesimpulan. Tidak semua orang pergi ke rumah sakit. Ayla pergi ke rumah sakit. Bisa jadi seharusnya kalimatnya seperti ini. Tidak semua yang pergi ke rumah sakit itu sakit gitu. Jadi tidak harus kalau kita sakit tuh kita harus ke rumah. Maksudnya bisa jadi yang ke rumah sakit itu kayak yang ngantar atau yang nemenin gitu. Kalimatnya terlalu umum dan tidak jelas nih. Tapi ya udahlah, karena Ayla pergi ke rumah sakit, kita anggaplah hari ini Ayla sakit gitu.
Kemungkinan besok Ayla sakit, tidak semua orang ke rumah sakit, salah semua. Ya udah kita anggap seperti itu. Tapi ini kalimatnya terlalu ini ya, terlalu tidak jelas. Biasanya seperti ini. Pernah pastinya kalian ketemu soal yang tidak semua orang ke mall itu untuk berbelanja gitu ya. Tidak semua orang ke mall untuk berbelanja. Hari ini Ayla ke mall gitu. Berarti kan hari ini Ayla itu belum tentu belanja, belum tentu juga tidak belanja. Jadi kalau ada kata mungkin, kemungkinan itu jawabannya. Gitu. Nah, seharusnya begitu kalimatnya. Tapi kalau ini tidak semua orang pergi ke rumah sakit. Benar sih, tidak semua. Terus Ayla pergi ke rumah sakit gitu. Nah, tuh tapi kan kita ke rumah sakit belum tentu sakit gitu ya. Ya udah, tapi untuk jawaban ini kita anggaplah jawabannya adalah yang hari ini Ayla sakit. Oke, next. Semua siswa diminta mempersiapkan diri untuk ujian seleksi PTN. Sebagian siswa mendapat nilai baik dalam ujian seleksi PTN. Oke, tidak semua. Ini salah karena kan semuanya harus mempersiapkan diri. Semua siswa mempersiapkan diri untuk mendapatkan nilai buruk. Salah. Sebagian siswa mempersiapkan diri untuk PTN. Salah. Sebagian siswa mempersiapkan diri untuk PTN dan hasilnya semampunya. Jawabannya apakah yang A? Tidak semua. Oke, untuk soal ini jawabannya apa? Yang A, Kak. Yang A ya. Semua siswa mempersiapkan diri untuk mendapatkan nilai baik. Iya. Jadi tentunya kita mempersiapkan diri untuk mendapatkan nilai baik. Walaupun nanti ada sebagian yang nilainya ini ya, tidak baik gitu. Oke. Next, semua buku ilmiah ada di rak buku. Novel berada di atas meja. Kesimpulannya apa? D. Semua novel bukan ilmiah. Iya benar. Karena novel di atas meja berarti udah jelas dong novel bukan buku ilmiah. Oke. Semua siswa mengikuti senam pagi. Beberapa siswa memakai sepatu putih. Kesimpulannya? C. Oke, benar. Beberapa siswa peserta senam pagi bersepatu putih ya. Ini salah, tidak ada siswa ikut senam. Ini salah karena semua ikut senam. Oke, yang C. Oke, sebenarnya kita sudah lewat sekali ya. Rencana kakak kemarin tuh pengen ngebahas soal statistika ya. Tapi coba kalian kerjakan dulu. Oke, nanti kalau tidak paham, yang kurang paham, kita bahas besok ya sekaligus. Besok kan kita masuk irama bilangan tuh. Kalau irama bilangan rasanya tidak lama. Oke, tidak lama. Oke deh, kalau gitu karena jamnya berlebih, nggak jadi deh kita bahas statistika hari ini. Nggak apa-apa ya, coba kalian kerjakan ya ini 5 soal ini. Silakan dikerjakan. Oke, dan kalau misalkan ada yang kurang paham, silakan ditanya. Oke, kalau gitu ada pertanyaan sampai di sini? Oke, tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kakak rasa cukup sampai di sini untuk hari ini. Lebih dan kurang kakak mohon maaf ya. Kakak tutup. Assalamualaikum, selamat siang.